Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama terkait instrumen perdagangan internasional, politik ekonomi dalam kebijakan perdagangan, dan kontroversi kebijakan perdagangan internasional. Nah, untuk kelompok kami itu ada 3. Ada 3. Yang pertama itu ada Feni Elvionika dengan NIM 1808-1010-2017. Kemudian ada saya Dewi Ayu Indrayati dengan NIM 1808-1010-2018. Dan terakhir ada Fajar Zaki 1808-1010-2021-20. Namun Fajar Zaki berhalangan hadir. Nah, yang pertama materi terkait dengan instrumen kebijakan perdagangan internasional. Nah, pengertian dari kebijakan internasional sendiri dalam arti luas merupakan tindakan ekonomi atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik dari suatu komposisi, arah, dan aspek lainnya. Nah, sedangkan untuk pengertian kebijakan internasional secara sempitnya merupakan tindakan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan berdampak langsung serta berpengaruh perdagangan serta mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional. Nah, secara umum ada beberapa instrumen kebijakan yang digunakan oleh berbagai negara di belahan dunia. Masing-masing kebijakan tentu memiliki langkah atau tindakan yang berbeda-beda sesuai dengan aturan dari setiap negara. Nah, berikut ini beberapa jenis instrumen kebijakan internasional, kebijakan perdagangan internasional. Nah, yang pertama itu ada instrumen kebijakan perdagangan internasional yaitu tarif. Tarif sendiri menurut Hamdi Hadi merupakan pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi dalam suatu negara. Nah, tarif yang paling umum dalam perdagangan internasional itu disebut dengan bea impor. Tujuan dari adanya bea impor adalah untuk memberikan batasan atau permintaan dari produk-produk impor untuk mendorong konsumen menggunakan produk negara sendiri atau produk domestik. Nah, semakin tinggi tingkat proteksi suatu negara terhadap produk domestiknya dalam negara tersebut, semakin tinggi juga pula tarif pajak yang dikenakan. Nah, untuk jenisnya itu ada 2. Menurut Dipayana itu jenis dari tarif ada 2. Yang pertama tarif ekspor. Nah, tarif ekspor ini merupakan tarif yang dikenakan untuk setiap komoditi ekspor. Pengenaan tarif pajak hanya ketika barang komoditi ini melewati batas wilayah pabean suatu negara. Jika barang komoditi ini tidak melewati batas wilayah pabean suatu negara, maka itu tidak dikenakan tarif atau bea tadi. Nah, dikutip dari Fibri Hendartin 2021, daerah pabean itu merupakan daerah di mana barang bebas bergerak tanpa dikenakan bea cukai. Nah, yang kedua itu ada tarif impor. Tarif impor merupakan tarif yang dikenakan untuk setiap komoditi yang diimpor dari negara lain. Pengenaan pajak atau tarif sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku pada negara pengimpor. Nah, kuota dapat berupa pembatasan langsung atas jumlah barang yang diimpor dan diekspor yang diberlakukan dengan menyerahkan lisensi pada sejumlah kelompok pribadi atau perusahaan. Nah, pada tarif impor ini ada 2 jenis tarif. Yang pertama itu ada tarif khusus. Nah, tarif ini itu ditentukan berdasarkan bea dan pungutan tetap per unitnya. Yang kedua ada tarif ad valorem. Tarif yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor. Nah, yang kedua itu ada kuota. Nah, kuota sendiri itu dalam suatu negara pemerintah itu menetapkan kuota impor dalam aktivitas perdagangan internasionalnya. Tujuan dari pembatasan tersebut untuk menjaga kestabilan produksi barang di dalam negeri. Nah, ketika produksi dalam negeri itu tidak mampu memenuhi kebutuhannya dalam negara tersebut, maka negara tersebut melakukan impor. Dengan catatan negara tersebut itu harus membatasi barang yang diimpor agar dalam negara tersebut itu produksinya tetap berlangsung dan berjalan berkesinambungan. Nah, yang ketiga itu
ada subsidi. Subsidi sendiri dalam bukunya Fibri Hendartin 2021 memiliki pengertian bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang diambil dari alokasi atau anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi, menjual, dan melakukan aktivitas lain dalam perdagangan. Nah, subsidi dapat berupa pembayaran tertentu untuk perusahaan atau perseorangan yang memasarkan produksi barang ke luar negeri. Nah, subsidi dianggap sebagai penghalang karena dapat menyebabkan distorsi pasar. Ketika subsidi ini diberikan kepada pihak eksportir akan menyebabkan ketergantungan sehingga eksportir kurang mandiri. Jika subsidi ini berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka akan mengurangi daya saing terhadap eksportir dalam negeri dengan eksportir negara-negara lain. Nah, subsidi dalam perdagangan internasional itu dianggap sebagai penipuan. Pada dasarnya, subsidi ini merupakan bantuan dari pemerintah dalam negeri yang tentu jika digunakan dalam perdagangan internasional dapat merugikan eksportir dari negara lain. Nah, yang keempat itu ada dumping. Dumping merupakan bentuk diskriminasi harga di mana produk yang dijual dalam negeri lebih mahal daripada produk yang dijual di luar negeri. Nah, dumping ini merupakan kegiatan yang dapat merugikan kegiatan usaha dalam negeri dengan produk yang sama. Untuk jenis dumping sendiri itu ada 3. Yang pertama, dumping sporadis. Merupakan jenis dumping yang pada praktiknya itu menjual barang pada pasar luar negeri dengan jangka waktu yang pendek dengan harga di bawah harga dalam negeri negara pengekspor atau biaya produksi barang tersebut. Nah, yang kedua itu dumping persisten, hampir sama dengan dumping sporadis, namun untuk waktunya itu jangka panjang. Nah, yang ketiga itu dumping predatory, merupakan jenis dumping yang pada praktiknya perusahaan dalam waktu yang ditentukan membuat diskriminasi harga tertentu sehubungan dengan adanya pembeli asing. Nah, diskriminasi itu untuk menghilangkan persaingannya dan kemudian menaikkan lagi harga barangnya setelah persaingan itu tidak ada lagi. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan pendekatan ekonomi dalam politik internasional. Nah, masalah ekonomi jauh lebih rumit dari sekedar masalah perdagangan. Dua peristiwa tersebut adalah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Selama revolusi berjalan, interaksi ekonomi antar negara Eropa bukan bersifat kerjasama, tetapi lebih mengarah pada persaingan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku industri militer mereka. Eropa yang mengakibatkan pecahnya Perang Dunia Pertama dan berlanjut hingga Perang Dunia Kedua. Selama 2 kali perang besar tersebut, masalah ekonomi jauh tertinggal di belakang. Masalah politik, kekuasaan, dan kekuatan militer lebih mendominasi percaturan politik internasional saat itu. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Feni. Terima kasih. Terima kasih Dewi. Ini mau nanya, slide-nya memang nggak berubah apa cuma di saya ya? Ini sudah ganti Feni. Sekarang di pendekatan ekonomi yang kedua, masalah ekonomi jauh lebih rumit sampai situ. Ada nggak? Kok di aku nggak ganti slide-nya? Bentar-bentar ya. Sekarang ganti nggak? Enggak. Oh, ganti-ganti. Play lagi ya. Oke. Oke, sudah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan ekonomi dan dalam politik internasional. Masalah ekonomi itu jauh lebih rumit dari sekedar masalah perdagangan. Dua peristiwa tersebut adalah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin selama revolusi berjalan. Interaksi ekonomi antar negara Eropa bukan bersifat kerjasama, akan tetapi lebih mengarah pada persaingan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku bagi industri-industri militer. Eropa yang mengakibatkan pecahnya Perang Dunia Pertama dan berlanjut hingga Perang Dunia Kedua. Selama 2 kali perang besar tersebut, masalah ekonomi jauh tertinggal di belakang. Masalah politik, kekuasaan, dan kekuatan militer lebih mendominasi percaturan politik internasional saat itu. Nah, hubungan yang erat dan pengaruh yang kuat dalam bidang politik, baik yang paradigma dalam politik
dan hubungan internasional dan perkembangannya adalah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin Eropa yang mengakibatkan pecahnya Perang Dunia Pertama dan berlanjut kedua, ditandai dengan kehancuran ekonomi. Next. Apa berubah kan? Belum berubah. Nggak usah di-play aja ya gini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan pendekatan ekonomi dalam politik internasional. Antara hubungan ekonomi dan politik yang tergambar dalam hubungan pasar di satu pihak, politik menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan politik sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Nah, hubungan yang paling menonjol yaitu hubungan antara Amerika Serikat dan Kanada, Jepang, dan Uni Eropa, di mana pada posisinya yang menguntungkan dalam politik internasional. Next. Selanjutnya yaitu kontroversi dalam kebijakan perdagangan. Nah, di dalam buku Krugman dan Obstfeld tahun 2020 mempertimbangkan dua kontroversi dalam kebijakan perdagangan yang menantang perdagangan bebas, yaitu pertama menganggap perdagangan strategis aturan. Nah, di mana yang dimaksud dengan menganggap perdagangan strategis aturan ini, pendukung intervensi aktivis perdagangan pemerintah berpendapat bahwa industri tertentu sangat diinginkan dan mungkin kurang didukung oleh pasar atau didominasi oleh persaingan tidak sempurna, serta memerlukan investasi pemerintah. Dan yang kedua yaitu mengenai perdebatan atas efek globalisasi pada pekerja. Nah, di mana lingkungan dan kedaulatan selagi argumen anti globalisasi ini tidak memiliki struktur yang kuat, hal tersebut akan menunjukkan bahwa penyebaran perdagangan itu sangat meresahkan sebagian kalangan. Nah, selanjutnya yaitu impor substitusi polis atau kebijakan substitusi pemerintah. Menurut Vipindertin, pada tahun 2021, kebijakan substitusi pemerintah merupakan kebijakan memproduksi di dalam negeri terhadap barang-barang yang diimpor. Pemerintah membangun atau mengizinkan sektor swasta untuk mendirikan industri dalam memproduksi barang-barang yang diimpor. Nah, manfaatnya apa saja di dalam kebijakan ini? Nah, manfaat dalam kebijakan ini yaitu mengurangi ketergantungan kepada impor dan memperkuat sektor industri serta memperkuat kesempatan kerja. Next. Selanjutnya yaitu argumen intervensi pemerintah. Argumen intervensi pemerintah itu mengambil dua jalur, yaitu politik dan ekonomi. Argumen untuk intervensi politik dengan melindungi kepentingan kelompok tertentu dalam suatu bangsa. Biasanya itu produsen. Nah, yang argumen untuk intervensi ekonomi biasanya itu berkaitan dengan meningkatkan kekayaan seluruh bangsa, baik konsumen maupun produsen. Jadi kesimpulannya kalau di jalur politik itu melindungi kepentingan kelompok tertentu dalam suatu bangsa. Nah, misalkan produsen. Nah, sedangkan kalau di ekonomi itu meningkatkan kekayaan seluruh bangsa, baik konsumen maupun produsen. Selanjutnya yaitu anti-globalisasi. Anti-globalisasi adalah gerakan sosial yang kritis terhadap globalisasi kapitalisme perusahaan.
Tuntutan anti globalisasi yaitu yang pertama, reformasi besar-besaran terhadap WTO, tidak boleh ada perluasan perundingan ke arah isu-isu baru. Transparansi penuh penawaran dan tuntutan yang dibuat selama perundingan. Diakhiri, transaksi produk bersubsidi dari dunia pertama ke pasar negeri berkembang. Hak lebih besar dari pemerintah untuk mengatur perekonomiannya sendiri berkenaan dengan standar perburuhan, lingkungan, dan sosial. Jadi anti globalisasi itu dapat disimpulkan merupakan gerakan sosial yang kritis terhadap globalisasi kapitalisme perusahaan. Nah, jadi aktivis pada umumnya itu menentang perusahaan multinasional besar yang memiliki kekuasaan politik tak terbatas. Nah, kekuasaan politik tersebut itu dimanfaatkan melalui perjanjian perdagangan dan pasar keuangan yang minim investasi dari pemerintah. Seperti itu. Next. Arveni macet. Oke, Dew. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.